Oke, halo guys. Di malam kali ini, saya bersama teman saya yaitu Demas. Kita malam ini mau ngebahas tentang media-media yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, aku kepikiran nih, satu yang rasanya belum lumrah dipakai. Oke, pernah dengar nggak sih Metaverse? Dan kira-kira gimana sih implementasinya ke dunia pendidikan? Tanpa basa-basi lagi, kita akan diskusikan bersama Demas. Nah, Demas, sebelum kita masuk ke inti topik hari ini, apa sih itu metaverse? Silakan dijelaskan. Oke, Pandey, terima kasih. Nah, Metaverse. Nah, kalian pasti dengar apa itu Metaverse? Mungkin kalian pernah dengar di berita, kayak pernah dengar mungkin di iklan YouTube atau mungkin di iklan internet kalian pernah dengar tentang Metaverse. Nah, Metaverse itu sesuai dengan namanya, gabungan dua kata yaitu Meta dan Universe. Jadi Meta itu seperti ya, kalau aku jelasin agak sulit ya kata Metaverse, tapi kalau aku jelasin lebih lanjut, kayak Metaverse itu kayak gimana, mungkin kalian bisa mengerti. Nah, Metaverse itu kayak sejenis dunia virtual. Nah, di dunia virtual itu kita bisa menjadi apa saja yang kita mau. Tapi berdasarkan ruang lingkup yang disediakan sama Metaverse itu sendiri. Nah, misalkan begini, kalian mau jadi seekor hewan, atau mau jadi gabungan antara manusia hewan, atau mungkin jadi manusia dengan yang sangat protot, yang sangat tinggi, atau mungkin jadi manusia kerdil tuh, itu di Metaverse kalian bisa. Itu adalah avatar kalian. Nah, di Metaverse kalian bisa di apa saja. Nah, kira-kira kalian bisa ngapain sih di Metaverse? Nah, di Metaverse itu kalian bisa melakukan berbagai kegiatan seperti bermain game, bisa mengeksplor dunia yang disediakan dalam Metaverse itu, ataupun bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ikut bermain dalam Metaverse tersebut. Speaking of orang lain bermain di Metaverse tersebut, nah, Metaverse ini bisa diakses melalui internet. Jadi kurang lebih kalau kalian pernah mainin game MMORPG atau main game open world kayak GTA San Andreas, GTA 5, ataupun Genshin juga, kurang lebih mix kayak gitulah, mix antara kedua game itu. MMO, kalian bisa bertemu orang banyak, dan game open world kalian bisa explore apapun dan mengikuti game-game apapun yang ada di dalam Metaverse tersebut. Tapi nggak cuma game aja sih, kalian bisa saling jual beli satu sama yang lain pakai ekonomi lokal mereka atau ekonomi beneran. Kurang seperti itu. Oke, jadi jawaban dari Demas itu sudah sangat-sangat detail sekali. Oke, terima kasih Demas. Kita akan lanjut ke topik kedua, yang dimana apa sih gunanya metaverse dalam pendidikan? Nah, Metaverse dalam pendidikan. Nah, kalau di pendidikan itu kan tadi aku sudah bilang Metaverse itu bisa main aja, kayak main game, bisa bisa berinteraksi langsung. Nah, kurang lebih dalam pembelajaran kan juga kita melakukan namanya interaksi, kita kadang permainan waktu kita belajar dari kecil. Nah, apalagi sekarang pembelajaran yang menggunakan sistem pakem, yang pertama yang poin yang penting ini adalah bagian kreativitas dan menyenangkan ini ya. Nah, kalau misalkan kita belajar itu melalui sesuatu yang hal yang menyenangkan, itu bakalan bisa membantu mahasiswa atau siswa untuk belajar. Karena ya saya pengalaman sendiri juga kalau belajar dan lalu belajar itu emang fun, emang seneng, emang gimana ya, kayak nggak berat melajarinya tuh, pasti lebih gampang untuk dicerna kok. Nah, kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam Metaverse ini seperti apa? Nah, ambil contoh, misalkan kalian ada apa ya, ada kayak study tour gitu. Nah, study tour kan makan biaya. Nah, itu bisa disubstitusi dengan Metaverse ini. Nah, di Metaverse itu misalkan ke study tournya ke Candi Borobudur. Nah, di Metaverse ini bisa dibuatkan sebuah map yang isinya Candi Borobudur, yang mungkin bisa sampai detail sampai 1 cm itu, dan diakses oleh siswa-siswa langsung dari rumah mereka masing-masing tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membawa siswa tersebut ke Candi Borobudur yang beneran. Misalkan seperti itu. Atau misalkan lebih lagi satu, game-game yang bisa yang di Metaverse itu bisa dirangkai ulang, dikondisikan menjadi seperti permainan pendidikan. The possibilities limitless lah, tergantung gitu ya. Karena orang juga Metaverse, universe itu kan ya, universe baru yang virtual. Oke, untuk jawaban yang kedua dari Demas itu sudah sangat jelas juga, yang dimana kita tuh bisa mengenal metaverse lebih jauh lagi dalam pendidikan, dan contoh-contohnya sudah diberikan juga oleh Demas. Oke, kita lanjut lagi ke topik yang ketiga. Oke, jadi kita tuh lanjut ke topik ketiga. Nah, kita kan udah tahu konsep dan penjelasan tentang metaverse itu.
itu apa dan bagaimana mengaplikasikannya ke dunia pendidikan. Kira-kira punya nggak sih contoh yang real yang bisa kita akses langsung gitu deh Mas? Nah, contoh yang real yang aku dapat sih ada satu yang aku kepikiran. Oh ya, agak chilling sih ke kampus juga. Nah, ini ada Street Converse. Itu salah satu metaverse dari kampus ITB kembali. Nah, kurang lebih itu kan Street Converse ini ya kalau untuk metaverse ya mungkin masih dalam infansinya dia, tapi aku lihat ini juga ya sudah fiturnya sudah ya cukup lah untuk mahasiswa juga yang mau nyoba apa itu metaverse, dan pengaksesannya pun juga ya bisa aku bilang accessible lah. Itu untuk yang salah satu contohnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk fitur-fitur sih di Street Converse tuh yang fitur yang paling utama tuh adalah fiturnya untuk berkeliling di kampus. Ini di Street Converse ini adalah yang isinya virtual recreation dari kampus itu kembali, yang di dalam virtual recreation itu ada kayak informasi tentang kampus Stikom dan coming soon nih sih ya. Ada fitur kayak kelas. Dan kedepannya sih udah ada juga game yang bisa dicoba oleh siswa yang kedepannya mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi game yang memang lebih mengenal sama materi perkuliahan. Oke, jadi untuk jawaban yang kita ajukan kepada Demas itu sudah sangat luar biasa sekali, dan kita tuh sebenarnya bisa dari rumah saja gitu kan, kita mengunjungi kampus kita sendiri gitu. Misalkan ITB itu kembali itu udah ada namanya Street Converse. Oke, kita langsung lanjut saja tanpa berlama-lama untuk yang topik selanjutnya itu platform apa aja sih yang bisa dipakai oleh Street Converse itu. Silakan. Oke, untuk mungkin lebih tepatnya platform yang bisa kita pakai untuk mengakses Street Converse ya. Nah, setauku sekarang Street Converse sudah bisa diakses melalui platform mobile dan desktop ya. Untuk di desktop masih dalam bentuk aplikasi, yaitu aplikasi X, dan untuk di Android bisa langsung di-download di Google Play Store. Oke, jadi kan itu baru cuma satu metaverse. Ada nggak sih metaverse yang lainnya yang Demas sudah cobain gitu? Bisa dijawab? Ya, kalau metaverse sih pasti banyak ya. Namanya juga metaverse tuh dulunya sempat booming ya. Apa sih? Mungkin lah satu contohnya. Mungkin lah satu sih contohnya. Nah, aku tepat lagi satu sih contohnya, yaitu Spatial.io. Kurang lebih untuk konsepnya mirip kayak Street Converse juga. Tapi kalau aku lihat lagi sih udah lebih polish dia itunya. Untuk visual dan kayak untungnya variasi gamenya juga, untuk variasi world juga. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk contohnya. Tapi ya karena kita ada dua contoh lah, ya nggak apa sih bandingin dikit. Ya aku sih juga mahasiswa di kembali, tapi nggak sendiri ya. Kalau Street Converse itu juga masih ada, namanya juga masih baru ya aplikasinya. Ya pastinya ada perbandingan lah yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk visual, aku mau dari visual sendiri ya. Untuk visual sih Street Converse masih kelihatannya masih barebone ya, masih untuk emang sih udah kampus emang udah virtual education dari kampus kita, tapi untuk kalau aku lihat sih masih itu ya, masih kayak tekstur yang mungkin masih low quality, masih terus untuk shader yang mungkin masih kurang juga. Misalkan di Street Converse dari shader mungkin masih kurang itu ya, kurang seret lah kalau aku bilang, masih kurang seret untuk visualnya. Terus untuk tekstur juga masih belum banyak juga ya teksturnya. Untuk visual juga ya, pokoknya visual sih itu masih kayak pre-alpha gitu lah untuk grafis visualnya. Nah, selanjutnya untuk fitur, kalau aku bisa bilang sih barebone ya, masih benar-benar fitur ini ada baru bisa disebut metaverse. Jadi untuk fitur sih masih ya belum banyak. Dan barusan di add juga ada fitur game dan leaderboard, itu barusan ada juga di Street Converse. Terus ya untuk fitur kelasnya, kalau untuk Word sih ya, untuk Word baru masih satu ya, setauku masih satu Word, yaitu virtual recreation dari kampus ITB kembali. Nah, kalau dibandingkan kalau dibandingkan dengan Spatial.io, nah kalau Spatial.io itu kalau aku lihat ya sudah ada kayak word-wordnya masing-masing yang dibuat oleh
player-player di special.io, dan awardnya itu bisa menjadi award yang unik, yang misalkan dengan fitur tersendiri, dengan gameplay tersendiri, atau mungkin dengan model environment sendiri yang benar, yang sesuai dengan tema awardnya tersebut. Nah, di City Converse ya kurangnya masih itu ya, masih di variasi world. Jadi kalau kurang lagi sekali, Converse kurangnya masih di fitur, di grafis masih kelihatannya backbone. Terus yang ketiga untuk di variasi wordnya masih kurang. Tapi kalau clear lagi, potensi di Converse ini bisa digunakan sebagai revolusi pengganti perkuliahan online yang bisa lebih fun. Benar. Dengan catatan bisa diakses ke semua komputer, termasuk komputer yang masih cekebrut ke komputer kentang. Tapi ya, itu sih bahasan lain kali. Jadi beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan dan dijawab Demas itu, saya mendapatkan kesimpulan yaitu Metaverse adalah sebuah dunia virtual yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas langsung dari rumah kita masing-masing. Dalam dunia pendidikan, Metaverse dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang lebih interaktif dan dengan konsep seperti game yang lebih menyenangkan. Oke. Dari Demas udah selesai semuanya, udah fix, udah bener. Simpulan ya, kalau pengen belajar lebih lanjut tentang Metaverse sih bisa, ya kalau saya bilang sih tanya aja sih, my DMs are open. Tapi kalau sekarang nggak mau DM ya kalian bisa search di Google lagi. Ya, di Google. Kayak nggak salah. Karena Google itu semuanya ada di sana. Oke, jadi sekian dari podcast kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang baru dari Metaverse itu sendiri. Bye bye. Terima kasih, bye bye. Dadah.